kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi dan selalu bersyukur. Perkenalkan, nama saya Nur Afrida Kartika. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sini saya akan menjelaskan mengenai penghimpunan dana perbankan syariah. Nah, sebelumnya, apa sih sebenarnya penghimpunan dana itu? Dan apa beda penghimpunan dana di bank syariah dan bank konvensional? Mari kita bahas. Jadi, secara umum, penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat. Penghimpunan dana di bank syariah berbeda dengan yang terdapat di bank konvensional. Jika di perbankan konvensional, hanya dikenal 3 jenis, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Jika di bank syariah, penghimpunan dana terbagi menjadi 2, yaitu produk simpanan dan produk investasi, di mana produk simpanan untuk nasabah dengan motif sebagai simpanan saja, tanpa memiliki niat untuk mendapatkan hasil investasi. Sedangkan produk dana investasi ditunjukkan bagi nasabah untuk melakukan kegiatan dengan mengharapkan hasil investasi tersebut. Adapun fungsi penghimpunan dana, yaitu yang pertama, penyimpanan harta atau aset berharga, pengelola investasi yang baik, pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan, meningkatkan kemampuan likuiditas bank, melakukan perluasan usaha atau ekspansi usaha, penambahan sarana dan prasarana baru, biaya kegiatan operasional bank. Dan tujuan penghimpunan dana yang pertama, mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip operasional di bank syariah mengenai penghimpunan dana masyarakat. Jadi, dalam hal ini, prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat yaitu menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah, di mana prinsip wadiah yaitu yang diterapkan adalah wadiah yadamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Wadiah amanah pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah yadamanah, pihak yang dititipi bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Yang kedua yaitu prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul ma'al atau pemilik modal dan bank sebagai mudarib atau pengelola. Dan kemudian dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabaha atau ijarah. Dalam hal mudharabah kedua ini, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi semua. Ada mudarib, ada pemilik dana, ada usaha, ada nisbah, ada usaha yang dihasilkan, dan ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Dalam mudharabah mutlaqah, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana. Tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun masyarakat dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Dan dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat 2 jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dana, deposito mudharabah. Selanjutnya, mudharabah muqayyadah.
Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus, di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis. Sekian penjelasan singkat mengenai penghimpunan dana di perbankan syariah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.